Permata terbang kemunculan di pagi hari. Matahari bagaikan mata yang ramah di langit biru yang luas mulai naik. Sinar keemasannya dengan lembut menembus kabut pagi yang sejuk. Kabut ini menyelimuti alang-alang dan rumput di tepi kolam yang tenang. Tetesan embun seperti berlian-berlian kecil menghiasi setiap daun dan jaring laba-laba. Dunia sedang bangun. Kehidupan mulai bergerak perlahan. Udaranya segar, membawa aroma lembut tanah basah dan bunga liar yang mekar. Angin sepoi-sepoi membisikkan rahasia di antara dedaunan. Inilah panggung yang sempurna untuk salah satu penampil alam yang paling indah. Sebentar lagi ia akan muncul. Sebuah pertunjukan keahlian terbang yang memukau. Dan di sana, di atas sebatang alang-alang ramping, duduklah sesosok makhluk dengan keindahan yang luar biasa. Tubuhnya, bagai mozaik warna biru dan hijau yang berkilauan, bersinar dalam cahaya pagi. Keempat sayapnya, selaput transparan yang rumit, terpasang dengan anggun. Sayap itu seperti kaca patri, menangkap sentuhan pertama matahari. Inilah capung, keajaiban sejati dari alam. Ia telah menunggu melewati malam yang dingin, menyimpan energinya. Kini saat kehangatan meresap ke tubuhnya yang mungil, ia bersiap untuk petualangan hari ini. Keheningannya adalah awal dari ledakan kegiatan, janji akan tarian yang akan datang. Perlahan hampir tak terlihat, capung mulai menggetarkan sayapnya. Ini adalah pemanasan, persiapan penting untuk penerbangan berat yang akan dihadapi. Jaringan urat yang rumit di dalam sayap memberikan kekuatan dan kelenturan. Ini bukan sekadar pelengkap tubuh. Ini adalah bentuk sayap canggih untuk terbang, yang diasah oleh evolusi selama jutaan tahun. Makhluk ini seolah mengumpulkan energi matahari, mengubahnya menjadi tenaga untuk bergerak. Mata besarnya, yang hampir menutupi seluruh kepalanya, mengamati sekeliling. Ia waspada, siap, sebuah permata kecil yang siap beraksi di langit di atas air yang mulai terjaga. Dengan satu sentakan tiba-tiba yang hampir tak terlihat, ia meluncur ke udara. Capung itu menjadi seberkas warna yang hidup, seorang penari kecil yang menghiasi panggung pagi. Penerbangannya bukanlah kepakan yang canggung, tetapi pertunjukan kekuatan dan keanggunannya terkendali. Ia melayang, melesat, dan berkelok dengan kelincahan yang luar biasa. Udara yang tadinya kosong, kini menjadi wilayahnya. Ia berpatroli di wilayahnya, penjaga tepi air yang penuh semangat. Pagi telah benar dimulai di Daifutabla Sestrangga Agung ini, sebuah bukti alam yang rumit dan keindahan abadi. Jagoan udara, kehebatan terbangnya terungkap. Cara terbang capung sungguh merupakan keajaiban. Ini adalah pertunjukan ketepatan dan kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh para insinyur manusia untuk ditiru. Tidak seperti banyak serangga terbang lainnya, capung dapat mengendalikan masing-masing dari keempat sayapnya secara mandiri. Kemampuan luar biasa ini memungkinkannya melakukan berbagai gerakan yang menakjubkan. Ia bisa terbang maju dengan kecepatan luar biasa, lalu tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Ia bisa terbang mundur ke samping dan bahkan terbalik untuk sesaat. Kelincahan di udara ini menjadikannya salah satu pemburu paling tangguh di dunia serangga raksasa kecil di angkasa. Bayangkan betapa rumitnya gerakan sayapnya. Sayapnya mengepak dengan sangat cepat, kadang hingga 30 kali per detik. Namun, ini bukan gerakan naik turun biasa. Setiap sayap memutar dan berbelok, menciptakan pusaran udara kecil yang berikan daya angkat dan daya dorong. Tarian sayap yang rumit ini memungkinkan capung mengubah arah dengan kecepatan dan ketepatan yang menakjubkan. Ia dapat mencegat mangsa di tengah penerbangan dengan presisi tinggi, sebuah keahlian yang diasah selama ribuan tahun. Cara kerjanya begitu canggih sehingga para ilmuwan masih mempelajarinya, berharap dapat membuka rahasia untuk teknologi penerbangan di masa depan. Ini adalah contoh hidup dari kehebatan rekayasa alam. Tubuhnya, yang panjang dan ramping, berfungsi sebagai penyeimbang yang sempurna, membantu akrobat udaranya. Otot-otot yang menggerakkan sayapnya sangat kuat, terletak di dalam dadanya yang kokoh.
Otot-otot ini dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar dibandingkan ukuran capung. Ini memungkinkan adanya ledakan kecepatan yang bisa mencapai sekitar 50 km per jam untuk beberapa jenis. Bayangkan makhluk sekecil itu, namun mampu mencapai kecepatan dan kontrol seperti itu. Ia menjelajahi lingkungan yang rumit, melesat melewati vegetasi lebat tanpa ragu sedikit pun. Sosok kecil yang bergerak cepat dengan latar belakang hijau. Penerbangannya adalah tarian yang konstan, perpaduan dinamis antara fisika dan biologi. Selain itu, kemampuan capung untuk meluncur menghemat energi yang berharga. Setelah ledakan penerbangan bertenaga, ia dapat melayang dengan mudah di atas arus udara, mengawasi wilayahnya. Kombinasi penerbangan bertenaga dan meluncur ini menjadikannya penjelajah yang efisien dan predator yang lebih efektif. Ia dapat tetap di udara untuk waktu yang lama, berpatroli di wilayahnya mencari makanan atau pasangan. Langit adalah kerajaannya dan sayapnya adalah kunci kekuasaannya. Setiap gerakan bukti dari proses seleksi alam yang tiada henti, membentuk makhluk yang beradaptasi sempurna dengan gaya hidupnya di udara. Seorang jagoan udara sejati. Jendela dunia, mata yang mengagumkan. Yang paling menonjol di kepala capung adalah alat inderanya yang paling luar biasa, mata majemuknya. Ini bukan mata sederhana seperti mata kita. Sebaliknya, setiap mata terdiri dari ribuan, kadang puluhan ribu lensa super kecil yang disebut omatidia. Setiap omatidia menangkap sebagian kecil dari bidang pandang, menciptakan gambar seperti mozaik di otak capung. Struktur ini memberikan pemandangan hampir 360 derajat dari sekelilingnya. Sangat sedikit yang luput dari perhatian alat optik yang luar biasa ini. Mata ini adalah jendela ke dunia yang dilihat dengan detail dan jangkauan yang menakjubkan. Penglihatan yang luas ini sangat penting bagi makhluk yang hidupnya penuh kecepatan. Ini memungkinkan capung mendeteksi pemangsa yang mendekat dari hampir semua sudut. Ini juga memungkinkannya melihat mangsa kecil, bahkan dengan latar belakang yang ramai. Kepekaannya terhadap gerakan sangat tinggi. Kibasan sayap serangga kecil, kepakan dari kejauhan, langsung terdeteksi. Capung dapat menghitung arah gerak target yang bergerak dengan akurasi luar biasa, keterampilan penting bagi pemburu di udara. Mata ini bukan hanya untuk melihat, mata ini untuk bertahan hidup, untuk berkembang di dunia yang terus bergerak. Selain jumlah lensanya yang banyak, mata capung memiliki adaptasi menarik lainnya. Mereka memiliki beberapa jenis protein peka cahaya yang disebut opsin. Ini memungkinkan mereka melihat spektrum warna yang lebih luas daripada manusia, termasuk sinar ultraviolet. Kemampuan untuk melihat sinar UV ini mungkin membantu mereka mengidentifikasi pasangan, menemukan bunga tertentu, atau bahkan menavigasi menggunakan pola cahaya khusus di langit. Dunia yang dilihat capung tidak diragukan lagi, jauh lebih kaya dan lebih kompleks dalam detail warnanya daripada yang bisa kita bayangkan. Persepsi mereka adalah permadani warna-warni yang ditenun dari cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. Kekuatan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menafsirkan informasi dari ribuan lensa ini sangat besar. Otak capung, meskipun kecil, sangat efisien dalam mengintegrasikan masukan visual yang luas ini. Ia dapat bereaksi terhadap rangsangan dalam sepersekian detik, membuat penyesuaian pada jalur terbangnya, atau memulai serangan secepat kilat. Mata dan otak bekerja dalam sinkroni yang sempurna, menciptakan sistem visual yang termasuk paling canggih di kerajaan hewan. Mata ini adalah bukti kemampuan evolusi untuk menciptakan solusi dengan kompleksitas dan efektivitas yang luar biasa, memungkinkan makhluk manusia menjadi unika dengan ketajaman visual yang tak terdiri. Awal kehidupan, dari telur jadi pemburu air. Kehidupan capung, dengan segala keindahannya di udara, dimulai di tempat yang jauh lebih sederhana air. Perjalanan dimulai ketika capung betina dengan hati-hati meletakkan telurnya.
Beberapa jenis menyuntikkan telurnya ke dalam batang tanaman di bawah permukaan air untuk melindunginya. Jenis lain hanya mencelupkan perutnya ke dalam air, melepaskan telur yang melayang ke dasar berlumpur atau menempel pada tumbuhan air. Lokasi dipilih dengan cermat, karena tempat pembibitan di air ini akan menjadi rumah pertama bagi generasi berikutnya. Bola-bola kecil ini menyimpan cetak biru untuk penerbang hebat yang akhirnya akan muncul, sebuah janji tarian di udara di masa depan. Setelah diletakkan, telur memasuki masa perkembangan. Lamanya bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis dan suhu air. Mungkin beberapa minggu atau untuk beberapa jenis di iklim yang lebih dingin, telur mungkin melewati musim dingin dengan sabar menunggu kehangatan musim semi untuk menetas. Di dalam setiap telur, bentuk kehidupan kecil terbentuk, sebuah keajaiban kecil, rekayasa biologi. Embrio mengembangkan struktur dasar yang akan dibutuhkannya untuk tahap awal kehidupannya, kehidupan yang dihabiskan sepenuhnya di bawah air. Fase yang tak terlihat dan tenang ini sangat penting, meletakkan dasar bagi transformasi dramatis yang akan datang. Ketika waktunya tepat, makhluk kecil menetas dari telur. Ini bukan capung dewasa mini, tetapi nimfa, sejenis larva capung. Ia adalah makhluk yang beradaptasi sempurna untuk kehidupan di air. Ia bernapas menggunakan insang yang terletak di ujung perutnya, sebuah adaptasi yang agak tidak biasa tetapi efektif. Dengan menyemprotkan air dengan kuat dari ujung perutnya, nimfa juga dapat mendorong dirinya maju dalam semburan pendek, semacam tenaga jet. Pemburu muda ini dilengkapi untuk kehidupan memangsa di bawah permukaan air, jauh dari dunia terang benderang yang dihuni induknya. Bentuknya kasar, dibangun untuk bertahan hidup di hutan bawah air yang lebat. Nimfa yang baru menetas seringkali sangat kecil, tetapi ia terlahir sebagai pemangsa. Makanan pertamanya mungkin terdiri dari makhluk super kecil, tetapi seiring pertumbuhannya, nafsu makan dan mangsanya juga meningkat. Ia dilengkapi dengan senjata luar biasa, rahang bawahnya yang istimewa dan bisa dilipat. Alat mulut khusus ini dipersenjatai dengan kait dan duri. Alat itu bisa dibakkan dengan kecepatan luar biasa untuk menangkap mangsa yang tidak curiga seperti jentik nyamuk, kecebong, atau bahkan ikan kecil. Kehidupan nimfa capung adalah perburuan terus-menerus. Sebuah drama bawah air yang sunyi tentang kelangsungan hidup dan pertumbuhan tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Bagian 5 Kerajaan Air Kehidupan Tersembunyi Nimfa. Nimfa capung menjalani kehidupan yang tersembunyi di antara sisa-sisa tumbuhan dan vegetasi di dasar kolam, sungai, atau danau. Warna coklat atau hijau berbintik-bintiknya memberikan kamuflase yang sangat baik, membuatnya hampir tidak terlihat oleh mangsa dan calon pemangsa. Ia bergerak perlahan dan hati-hati, menghemat energi sampai ada kesempatan untuk menyerang. Alam bawah air ini adalah seluruh dunianya untuk sebagian besar hidupnya. Periode yang bisa berlangsung dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada jenis dan kondisi lingkungan. Fase air yang panjang ini adalah bukti adaptasi khususnya. Selama menjadi nimfa, capung mengalami serangkaian proses ganti kulit. Kerangka luarnya, cangkang luar yang keras, tidak bisa tumbuh. Jadi saat nimfa tumbuh lebih besar, ia harus melepaskan kulit lamanya. Break Team Walopom S. Proses ini, yang disebut proses ganti kulit, adalah waktu yang rentan bagi nimfa. Ia biasanya akan mencari tempat yang aman, dan kemudian kulit lamanya terbelah di punggungnya, memungkinkan nimfa yang lebih besar dan lebih lembut untuk muncul. Kerangka luar yang baru secara bertahap mengeras, memberikan perlindungan baru. Setiap pergantian kulit menandai satu langkah lebih dekat ke transformasi akhirnya menjadi dewasa yang bisa terbang, penumpukan ukuran dan kekuatan secara bertahap. Hidup sebagai nimfa adalah pencarian makanan tanpa henti. Ia adalah predator penyergap, menunggu korban yang tidak curiga mendekat. Rahang bawahnya yang bisa memanjang, kadang-kadang disebut topeng karena menutupi bagian bawah wajahnya saat ditarik, adalah alat berburu utamanya.
Ketika mangsa terdeteksi, biasanya dengan penglihatan atau dengan merasakan getaran di air, rahang bawahnya melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Ia bisa memanjang dan menarik kembali dalam sepersekian detik, mengamankan makanan dengan kait tajam. Mekanisme makan yang efisien ini memastikan nimfa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lama. Nimfa itu sendiri bukannya tanpa musuh. Ikan, serangga air yang lebih besar, dan amfibi seperti katak memangsa nimfa capung. Kelangsungan hidupnya tergantung pada kamuflasenya, kemampuannya untuk tetap diam, dan refleksnya yang cepat. Dunia bawah air adalah tempat yang berbahaya. Perjuangan terus-menerus untuk eksistensi. Namun di dalam lingkungan yang menantang ini, nimfa berkembang, tumbuh dengan stabil, mengumpulkan sumber daya dan energi yang dibutuhkan untuk transformasi paling dramatis dalam hidupnya. Kemunculan dari tempat lahirnya di air ke dunia udara dan cahaya. Bagian 6. Pendakian metamorfosis, awal yang baru. Ketika nimfa capung telah mencapai ukuran penuhnya dan waktu untuk transformasi terakhirnya sudah dekat, perubahan besar dimulai di dalam tubuhnya. Sinyal internal mungkin dipicu oleh lamanya hari atau suhu, menandai dimulainya metamorfosis yang luar biasa ini. Nimfa berhenti makan dan menjadi gelisah. Ia secara naluriah tahu bahwa kehidupan airnya akan segera berakhir. Dorongan baru menggerakkannya, meninggalkan air dan mencari udara. Ini adalah awal dari salah satu peristiwa alam yang paling menakjubkan, kemunculan capung dewasa. Ini adalah perjalanan dari satu elemen ke elemen lain, penemuan kembali bentuk dan fungsinya secara total. Didorong oleh naluri purba ini, nimfa dewasa melakukan perjalanan terakhirnya menuju permukaan air. Ia mencari tempat kemunculan yang cocok, biasanya batang tanaman yang kokoh, batu, atau bahkan tepi kolam. Ia merangkak keluar dari air, meninggalkan satu-satunya dunia yang pernah dikenalnya. Ini adalah momen yang berbahaya. Terbuka dan rentan, ia harus menemukan tempat bertengger yang aman untuk menambatkan dirinya selama transformasi. Begitu menemukan tempat yang cocok, ia mencengkeram permukaan dengan kuat menggunakan cakarnya. Di sini ia akan melepaskan kulit nimfanya untuk terakhir kalinya. Sebuah tindakan yang akan mengungkapkan keajaiban bersayap yang tersembunyi di dalamnya. Proses kemunculan berjalan lambat dan sulit. Kulit nimfa terbelah di sepanjang punggungnya, dan capung dewasa mulai dengan susah payah menarik dirinya keluar. Pertama, dada dan kepala muncul, diikuti oleh kaki-kaki yang rapuh. Kemudian, dengan usaha yang cukup besar, ia mengeluarkan perutnya yang panjang. Capung yang baru muncul, atau capung muda, berwarna pucat dan lembut. Sayapnya kusut dan berwarna seperti susu, tidak terlalu mirip dengan sayap bening dan kuat dari penerbang dewasa. Ia sangat rentan pada tahap ini, makhluk bertubuh lunak yang terpapar unsur alam dan calon pemangsa. Ia harus beristirahat dan membiarkan tubuhnya bersiap untuk kehidupan barunya. Selama beberapa jam berikutnya, transformasi luar biasa terjadi. Capung memompa cairan tubuhnya ke dalam urat-urat sayapnya. Perlahan dengan susah payah, sayap-sayap itu mengembang dan merata, terbentang seperti gulungan kertas halus. Sayap itu secara bertahap mengeras, menjadi struktur kuat dan transparan yang penting untuk terbang. Warna tubuhnya juga mulai berkembang. Warna kusam tahap muda memberi jalan bagi warna-warni cerah capung dewasa. Akhirnya, setelah periode pengeringan dan pengerasan ini, capung siap. Ia melakukan penerbangan pertamanya dengan ragu-ragu. Makhluk baru diluncurkan ke dunia baru. Makhluk terpi kembali. Bagian 7, predator udara, kekuasaan capung. Begitu mengudara, capung dewasa memasuki dunia yang sangat berbeda dari masa mudanya di air. Ia kini adalah penguasa langit, predator udara yang sangat efisien. Hari-harinya dihabiskan untuk dua kegiatan utama, berburu dan berkembang biak. Penglihatan capung yang luar biasa dan kemampuan terbangnya yang tak tertandingi menjadikannya pemburu yang tangguh. Ia biasanya hinggap di tempat yang tinggi dan terlihat jelas,
seperti ranting atau batang rumput tinggi, mengamati sekelilingnya mencari mangsa potensial. Dari tempat pengintaian ini, ia dapat melancarkan serangan secepat kilat mencegat serangga lain di udara. Mangsanya terutama terdiri dari serangga terbang yang lebih kecil, seperti nyamuk, agas, lalat, dan bahkan capung atau capung jarum yang lebih kecil. Ketika target terlihat, capung lepas landas dalam sekejap mata. Ia tidak hanya mengejar mangsanya, ia menghitung jalur pencegatan, bertemu dengan korban yang tidak curiga di tengah penerbangan. Keenam kakinya, yang kasar dan seperti keranjang, sangat cocok untuk menangkap mangsa dari udara. Serangga yang ditangkap seringkali dimakan sambil terbang, atau capung mungkin kembali ke tempat hinggapnya untuk melahap makanannya. Kehebatan memangsa ini membuat mereka menjadi komponen penting dalam ekosistem mereka. Kehidupan capung dewasa relatif singkat dibandingkan dengan tahap nimfanya yang panjang. Bagi banyak spesies, fase dewasa hanya berlangsung beberapa minggu atau paling lama beberapa bulan. Selama periode singkat namun intens ini, menemukan pasangan dan berkembang biak adalah hal yang sangat penting. Capung jantan seringkali bersifat teritorial, dengan ganas mempertahankan area habitat yang diinginkan, biasanya di dekat air dari pejantan saingan. Mereka melakukan tarian terbang yang rumit untuk menarik betina, memamerkan warna-warni cerah dan kelincahan udara mereka. Persaingan bisa sangat ketat, dengan pejantan terlibat dalam pertempuran udara yang dramatis. Perkawinan itu sendiri adalah urusan yang unik dan akrobatik, seringkali terjadi di udara atau saat hinggap. Jantan mencengkeram betina di belakang kepalanya dengan penjepit di ujung perutnya. Betina kemudian melengkungkan perutnya ke depan untuk terhubung dengan alat khusus pada jantan, membentuk posisi seperti roda atau hati. Setelah kawin, betina akan segera memulai proses bertelur, memastikan kelanjutan siklus. Kehidupan singkat dan penuh warna capung dewasa adalah pusaran aktivitas, perlombaan melawan waktu untuk berburu, kawin, dan melanjutkan keturunannya. Tarian singkat kehidupan dan tujuan di udara yang diterangi matahari. Bagian 8. Penjaga keseimbangan. Peran dalam ekosistem. Capung baik dalam tahap nimfa maupun dewasa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka yang rapuh. Sebagai nimfa, mereka adalah predator rakus di lingkungan air tawar. Mereka mengonsumsi sejumlah besar larva air, termasuk larva nyamuk dan lalat penggigit lainnya. Dengan mengendalikan populasi serangga ini, nimfa capung membantu mengurangi jumlah calon pembawa penyakit dan hama pengganggu. Kehadiran mereka berkontribusi pada kesehatan kolam, danau, dan sungai, menjadikannya habitat air yang lebih bersih dan lebih seimbang bagi spesies lain yang berbagi dunia bawah air mereka. Sebagai dewasa, capung melanjutkan peran predator mereka, tetapi kali ini di udara. Mereka adalah pemburu serangga terbang yang sangat efektif, banyak di antaranya dianggap hama oleh manusia. Seekor capung dapat mengonsumsi ratusan nyamuk dalam satu hari. Bentuk pengendalian hama alami ini sangat berharga, mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia yang dapat membahayakan serangga bermanfaat lainnya dan satwa liar. Nafsu makan mereka terhadap lalat dan agas juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih nyaman bagi manusia dan hewan lain yang tinggal di dekat daerah lahan basah. Mereka adalah patroli udara alami, dengan rajin menjaga populasi serangga tetap terkendali. Selain peran langsung mereka sebagai predator, capung juga berfungsi sebagai sumber makanan penting bagi hewan lain. Nimfa dimakan oleh ikan, amfibi, dan serangga air yang lebih besar. Capung dewasa menjadi mangsa burung, laba-laba, katak, dan bahkan capung yang lebih besar. Posisi dalam jaring makanan ini, sebagai predator sekaligus mangsa, menjadikan mereka penghubung kunci dalam transfer energi melalui ekosistem. Kesehatan dan kelimpahan populasi capung oleh karena itu dapat menjadi indikator kesehatan keseluruhan lingkungan lahan basah. Kehadiran mereka menandakan ekosistem yang berfungsi dan beragam. Lebih lanjut,
Capung sensitif terhadap perubahan kualitas air dan kondisi habitat. Kehadiran atau tidak adanya spesies capung tertentu dapat memberikan informasi berharga kepada para ilmuwan tentang kesehatan lingkungan suatu daerah. Polusi, perusakan habitat, dan perubahan ketinggian air semuanya dapat memengaruhi populasi capung. Dengan mempelajari serangga-serangga luar biasa ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang kesejahteraan ekosistem air tawar kita. Mereka bukan hanya makhluk yang indah, mereka adalah penjaga lingkungan yang vital, penjaga dari keseimbangan air yang rapuh, mengingatkan keinggikan keterkaitan semua makhluk hidup. Bagian 9, pelukan senja, istirahat sang penari. Saat matahari mulai turun perlahan melukis langit dengan warna jingga, merah muda dan ungu, aktivitas capung yang sibuk mulai berkurang. Udara mendingin dan cahaya melembut. Panas terik siang hari yang memberi tenaga untuk penerbangan energik mereka berganti dengan pelukan lembut senja. Bagi makhluk matahari ini, kegelapan yang mendekat menandakan waktu untuk istirahat. Mata majemuk mereka yang luar biasa, yang begitu mahir melihat mangsa dalam cahaya terang, kurang cocok untuk kondisi malam yang redup. Perburuan hari ini sebagian besar telah berakhir, pertempuran di udara telah usai. Kamu mungkin melihat mereka mencari tempat-tempat terlindung saat senja tiba. Seekor capung mungkin hinggap dengan anggun di batang rumput tinggi, sebatang alang-alang, atau daun tanaman di tepi air. Ia mengatur posisinya dengan hati-hati, seringkali menghadap menjauhi arah angin yang bertiup. Sayapnya yang telah membawanya terbang tanpa lelah sepanjang hari, kini terlipat rapi di atas punggungnya atau terentang ke samping, tergantung jenisnya. Ia menjadi diam, sebuah siluet berlatar cahaya yang meredup. Periode istirahat ini penting, memungkinkannya menghemat energi dan bersiap menghadapi tantangan fajar yang akan datang jika ia cukup beruntung untuk melihat hari esok. Suara-suara siang hari berganti dengan paduan suara malam. Katak mulai menguak dan jangkrik memulai simfoni krik-kriknya. Capung tetap tak bergerak, pengamat diam dari transisi ini. Selama malam hari, ia lebih rentan terhadap predator nokturnal seperti laba-laba atau kelelawar, tetapi pilihan tempat hinggapnya seringkali memberikan perlindungan. Dinginnya malam juga memperlambat kerja tubuhnya, membantunya menghemat cadangan energi yang telah dikumpulkannya. Ini adalah periode ketahanan yang tenang, menunggu kembalinya kehangatan matahari yang memberi kehidupan. Dan begitulah sang penari langit menemukan tempat istirahatnya. Kehidupan dewasanya yang singkat dan penuh warna adalah siklus aktivitas dan istirahat yang berkelanjutan, diatur oleh irama siang dan malam. Saat cahaya terakhir memudar dari langit dan bintang-bintang mulai muncul di kanvas yang menggelap, capung menunggu. Ia adalah permata kecil yang untuk sesaat terdiam, sebuah kesaksian akan keindahan dan ketahanan alam. Pemandangan senja dengan capung yang beristirahat adalah pengingat yang mengharukan akan sifat kehidupan yang singkat dan berharga, dan tarian abadi yang akan berlanjut dengan cahaya pertama hari baru.